Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat cerita favorit di video kali ini akan menjelaskan kisah Nabi tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak berikut videonya. Perjalanan hidup Nabi Muhammad menyimpan kisah yang penuh hikmah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan wafat pada umur 63 tahun. Para sejarawan banyak menuliskan kisah hidup Nabi Muhammad dalam kitab tarikh maupun sirah nabawiyah. Di antara penulis kitab sirah nabawiyah yang banyak menjadi rujukan umat Islam adalah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Berikut riwayat hidup Nabi Muhammad. Mengacu pada sirah nabawiyah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, serta merangkum dari kitab Al-Wafa, karya Ibnul Jauzi, Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini merupakan pendapat mayoritas yang paling diunggulkan. Menurut para sejarawan, tahun Gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi. Alasan dibalik penamaan tahun Gajah berkaitan dengan serbuan pasukan gajah yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Najasyi Habasyah di Yaman yang bernama Abrahah bin Syabah. Kedatangan mereka ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan sang ibu Aminah binti Wahb. Didatangi malaikat untuk membersihkan hatinya. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad tinggal bersama ibu susuannya, Halimah. Rasulullah dan anak Halimah yang bernama Abdullah kala itu sedang menggembala kambing. Tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad agak jauh dari tempat beliau menggembala. Abdullah sambil tergopoh-gopoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkannya, lalu membelah perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membolak-balikkan atasnya. Sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu selepas itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad wafat saat dalam perjalanan pulang ke Makkah usai mengajak Nabi Muhammad menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najr di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun, sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib wafat. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh paman dari jalur ayah yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya ini, Rasulullah banyak belajar ketekunan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Makkah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah saat itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Mendapatkan wahyu, pertama diangkat jadi Rasul saat berusia 40 tahun, Rasulullah melakukan uzlah di Gua Hira. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan, Nabi Muhammad memutuskan untuk uzlah atau menyendiri rupanya sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempersiapkan menjadi seorang Rasul. Dalam kesendirian dan kesunyian itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan,
Ada juga yang berpendapat lain, wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Setelah menerima wahyu tepatnya ayat-ayat surah Al-Muddassir, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat, keluarga, untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam antara lain Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, Zaid bin Haritsah bin Syarahil Al-Kalbi, mantan budak Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad. Mereka kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Dakwah terang-terangan di Makkah, 10 tahun Rasulullah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Syafa. Kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan keras menolak dakwah Rasulullah. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina, dan mengolok-ngolok Nabi Muhammad dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum Muslim saat itu juga banyak mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy, Isra Miraj Nabi Muhammad. Pada akhir masa dakwah di Makkah, Rasulullah melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Miraj. Kewajiban sholat 5 waktu lahir dari Isra Miraj Nabi Muhammad ini. Hijrah ke Madinah. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad memutuskan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah pertama kaum Muslim kala itu ke Habasyah. Kemudian, kaum Muslim melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. Ada pendapat yang menyebutnya 2 Rabiul Awal. Dakwah di Madinah 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Makkah. Di antaranya, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Makkah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Melakukan haji wada Rasulullah melakukan haji pertama dan terakhir beliau yang kemudian dikenal dengan Haji Wada pada 10 Hijriah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut, sakit menjelang wafat. Wafatnya Nabi Muhammad. Ada yang menyebut itu tahun 11 Hijriah, ada juga yang mengatakan tahun 10 Hijriah. Demikian secara singkat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap mencintai dan melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.